Laporkan pidana. Laporkan pidana. Saya siap mendampingi. Laporkan pidana. Tidak apa-apa, saya kasih teguran dulu. Kenapa Anda melakukan itu? Silahkan minta maaf atas pernyataan Anda kepada masyarakat se-Indonesia. Kan begitu kan? Dan silahkan Anda menghimbau juga agar tidak meniru apa yang Anda sampaikan kepada artis-artis atau tokoh-tokoh yang lain. Nah begitu. Tapi kalau itu tidak dilakukan, langsung kita lakukan upaya hukum. Siapa yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lutfi Info dimanapun berada, welcome to my channel YouTube Lutfi Info, YouTuber santai yang membuatnya terlelap hingga tertidur. Gerakannya seperti badai yang membuatnya terkejut hingga terbangun dari tidur. Salam takdim untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad, bersalawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel YouTube Lutfi Info dan YouTube Berpejuang, dan Masya Allah juga luar biasa beliau punya channel YouTube juga, pengacara Abu Nawas. Jadi ngelanjutin video yang tadi pagi anak ngevlog gitu kan, di pondok pesantrennya beliau bukan hanya aktif di sebagai lawyer saja, tapi beliau aktif juga di YouTube, dan juga beliau pengasuh pondok pesantren juga gitu. Saudaraku semua, monggo Gus disapa teman-teman semua yang lihat ini. Kita berbincang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Musyahidin al-kiram, sahabat Lutfi Info yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya speechless sekali kedatangan Mas Lutfi ini di gubuk saya. Ini saya nyebutnya ini Mas Lutfi, gubuknya Abu Nawas. Jadi kantor ini saya buka dan tidak pernah saya tutup. Jadi selalu buka, artinya untuk pencari-pencari keadilan kami akan selalu buka, ya, terutama bagi orang-orang yang kurang mampu, begitu Mas Lutfi. Dan juga jangan lupa yang selalu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat, jika kita tidak bisa berbuat kebaikan dengan harta kita, dengan pemikiran kita, setidaknya kita mendukung orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Salah satunya dengan channel Lutfi Info ini, ayo kita share, kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita, agar sahabat-sahabat kita bisa mengupgrade pengetahuannya seputar dunia perjuangan Islam dan juga bagaimana umat itu bisa bersatu. Demikian Mas Lutfi. Masya Allah, alhamdulillah apa yang beliau sampaikan barusan sangat luar biasa. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan atau berbincang-bincang santai aja Ustaz gitu. Jadi Ana ingin bertanya Ustaz, di negeri yang kita cintai ini kan banyak yang sangat merindukan keadilan, gitu. Dan ada juga yang berpikiran sebagai orang awam, ini sepertinya hukum ini kok tajam ke bawah, kok tumpul ke atas. Seharusnya kan seperti pedang, tidak ada yang tumpul, tajam semua. Jadi bukan tipu-tipu kan gitu. Gitu bagaimana Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pertanyaan yang sering terlontar kepada saya Mas Lutfi, karena memang di akhir zaman ini kita sangat benar-benar merindukan keadilan. Konsep adil sendiri dalam Islam, wada'u syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya kalau ada orang mencuri ayam dengan nilai kerugian segitu, ya hukumannya segini, kan begitu. Kalau ada koruptor dengan ratusan miliar, ya hukumannya harus berat dong, kan gitu. Kalau ada ada orang yang menghina seseorang dengan menimbulkan efek dampak impact, maka hukumannya segini. Kalau menghina agama contohnya, soalnya saya lihat banyak orang-orang itu menghina agama justru oleh penegak hukum kita malah hanya dilihat, gitu kan. Padahal harusnya yang orang-orang yang menghina agama itu harus dihukum dengan hukuman yang sangat berat, begitu Mas Lutfi. Nah, kembali ke konsep adil tadi di akhir zaman ini. Saya ingat yang disampaikan oleh guru saya waktu di Darul Luwah wa Dakwah dulu di Dalwa. Beliau menyampaikan ada sebuah hadis Mas Lutfi.
badal Islam ghariban wa sayauduhu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Jadi awal mula Islam itu ketika menyampaikan kebenaran itu dianggap sesuatu yang aneh, ya kan? Wa sayauduhu kama bada ghariban, dan di suatu saat di akhir zaman ini ketika kita menyampaikan kebenaran pun dianggap kita nyeleneh, dianggap kita nyentrik, dianggap kita ekstrim gitu kan, dianggap kita radikal dan lain sebagainya. Tapi kabar bahagianya bagi kita adalah kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang-orang yang terasingkan itu. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu ghuraba? Ya Rasul, orang yang terasing itu apa? Adalah mereka yang berani menyampaikan kebenaran di tengah-tengah kerusakan, di tengah-tengah kezaliman. Itu ya, berbahagialah kita walaupun kita kanan kiri sering digunjing gitu kan. Ah, sok-sokan mau kemana juga kan gitu kan, sering saya dengar bahasa itu. Tapi pada akhirnya yang bilang gitu minta bantuan kita malah gitu. Oh, saya terdolimi, ya itu Mas Lutfi. Jadi betul, saya sepakat dengan Mas Lutfi, di akhir zaman ini, terutama di era kita nih di Indonesia ini, mendapatkan keadilan itu sama dengan kabak bakoh fi zakzakoh, mencari jarum di tumpukan jerami. Susahnya luar biasa. Cuma ada beberapa hal yang harus kita pegang, yang sangat prinsip, di mana kalau itu dipegang, insya Allah kita akan tetap merasakan keadilan di negeri kita ini. Yang pertama, istiqomah. Ya, istiqomah yang dimaksudkan adalah ketika ada contohnya klien saya kan banyak kan. Ketika seorang ini susah sekali mendapatkan keadilan, sudah kita istiqomah. Kita istiqomah berdasarkan aturan-aturan yang ada, kita terus sampaikan. Mama si A melaporkan si B, akhirnya tidak ada angin, tidak ada apa, seakan-akan keadilan tidak ada. Terus kita tanya, terus kita terus kita lakukan upaya-upaya hukum. Artinya jangan sampai di tengah jalan pencari keadilan ini drop karena suatu hal, karena kelamaan, ancaman, saya intimidasi, dan jangan. Yang paling penting itu istiqomah. Yang kedua, nih yang paling penting di akhir zaman ini, saya sepakat dengan tagar no viral, no justice. Sepakat, walaupun sempat sempat kontroversi, bahkan disuruh cari itu siapa yang nyari tagar itu. Kenapa? Karena di akhir zaman terbukti pada diri saya sendiri, ketika perkara mandek, viral, jalan gitu kan. Ketika seorang tidak mendapatkan keadilan, viral, udah jalan. Contoh kecil si Timbo tuh, tembak menembak itu. Kalau yang Sambo kan yang sana. Timbo. Jadi si Timbo tuh, ya kan awal-awal kan siapa yang menyangka dia memframing bahwa terjadi tembak menembak, karena itu viral dan menjadi atensi. Bahkan Pak Uwi pun menginstruksikan untuk dilakukan upaya hukum secara transparan. Akhirnya udahlah, terungkap semua kebohongan pada banyak tersangkanya. Itu dua hal ini di akhir zaman harus kita pegang, Mas. Yang pertama istiqomah, yang kedua senjata kita bukan pedang lagi, tapi media. Tapi itu baru yang ketiga, Mas. Jadi kalau yang ketiga yang harus dicatat bahwasanya dua hal itu senjata kita, istiqomah dan media. Yang tiga ada yang disampaikan oleh Rasulullah, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidhamin. Sesuatu jika tidak terstruktur, tidak termanajemen, tidak terpikir, tidak tersistem, tidak terpikir dengan baik, maka akan terkalahkan dengan kedzaliman yang terstruktur. Jadi tiga hal itu yang harus dipegang oleh masyarakat di Indonesia agar kita senantiasa bisa merasakan yang namanya keadilan di negeri kita yang kita cintai ini. Begitu. Alhamdulillah apa yang beliau sampaikan mengenai keadilan. Saya sebagai anak muda khususnya, saya bukan siapa-siapa, Ustadz, apalagi siapapun bukan. Anak hanyalah YouTuber yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terutama kita mencari pandangan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah pandangan sebaik-baiknya pandangan, bukan pandangan manusia.
Tidak perlu kita, tapi perlu adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gus ini mau nanya satu lagi ini. Khususnya kita sebagai umat muslim, di saat ada yang menjadi bahan candaan, lawaan, khususnya kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, dengan singkatan yang kemarin sempat viral, salah satu artis itu kan, yang menertawakan. Dan itu kita kan cukup hanya sekedar klarifikasi, minta maaf. Yang kita takutkan, khawatirkan, kelak timbul akan jadi ada orang seperti ini lagi, Ustaz. Gitu. Dan ada juga yang dia mempermainkan agama Islam sendiri, mengatakan bahwasanya Rasulullah seperti ini, agama Islam syariatnya gini-gini. Padahal dia ngomong sendiri bahwasanya bisa kita sebutkan namanya Hyang Weldo, yang kemarin sempat bersama salah satu tokoh yang sempat kita juga bahas tentang Hyang Weldo bersama Gus Fahim. Bahwasanya sudah jelas bahwasanya Hyang Weldo ini memang benar-benar menista agama. Parah sudah. Apa Gitu. statementnya kok? Statementnya itu banyak, Ustaz. Salah satunya itu dia mengatakan bahwasanya intinya maksudnya dia ini kita harus butuh pemimpin yang baru atau nabi yang baru. Oh gitu. Iya. Dan dia juga satu panggung dengan tokoh yang sangat luar biasa. Bisa kita sebutkan namanya adalah Mbah Nun, Cak Nun. Kita sangat luar biasa, sangat takdim, sangat hormat dengan beliau. Tapi kita ini menyayangkan beliau, Cak Nun, agar tidak satu panggung dengan Hyang Weldo. Karena takutnya orang awam berpikir yang tidak-tidak. Si Hyang Weldo ini penista agama. Kita bukan nyerang Mbah Nun. Gus Fahim pun tidak ada bermaksud untuk nyerang Mbah Nun. Banyak yang Gus yang mengatakan bahwasanya Ana menyerang Mbah Nun, Gus Fahim menyerang Mbah Nun. Jadi bagaimana tanggapan jenengan sendiri sebagai netral lah, bahwasanya kita ini benar-benar untuk menyelamatkan daripada tokoh-tokoh agama ini, tokoh budayawan ini agar terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman seperti ini. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Di akhir zaman ini juga saya melihat ya, kalau yang siapa? Hyang Weldo ini saya tidak begitu secara komprehensif saya mempelajari apa saja yang dia nistakan. Tapi dari pelajaran yang kemarin-kemarin, memang banyak sekali yang orang-orang bermunculan yang mengatasnamakan agama, tapi menista agama, kan begitu kan. Nah, upaya yang dapat kita lakukan, jangan terlalu over direaksi orang-orang seperti itu. Karena ada kemungkinan, namanya ini negara hukum, kita boleh saja menduga. Ada kemungkinan dia seperti itu karena ingin direaksi oleh orang. Ya kan? Direaksi oleh orang akhirnya menaikkan rating dia, kan gitu kan. Saran saya ketika itu memang dapat diduga, ya kan, telah melakukan upaya penistaan terhadap salah satu agama, dalam hal ini agama Islam. Umat Islam memiliki kompetensi. Siapa umat Islam? Ya semua. Saya, Mas Lutfi, semua orang Islam memiliki kompetensi untuk melakukan upaya hukum. Laporkan pidana. Saya siap mendampingi. Laporkan pidana. Tidak apa-apa, laporkan pidana. Dari situ, atau kalau tidak, kita somasi. Siapa yang berhak mensomasi? Semua umat Islam bisa mensomasi itu. Kita kasih teguran dulu. Kenapa Anda melakukan itu? Silahkan minta maaf atas pernyataan Anda kepada masyarakat se-Indonesia. Kan begitu kan? Dan silahkan Anda menghimbau juga agar tidak meniru apa yang Anda sampaikan kepada artis-artis atau tokoh-tokoh yang lain. Nah begitu. Tapi kalau itu tidak dilakukan, langsung kita lakukan upaya hukum. Siapa